Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif mata pelajaran simulasi digital untuk kelas 10 multimedia dan kelas 10 RPL. Bersama saya Isna Dahlia. Mari kita mulai materi kita hari ini. Materi kita kali ini adalah pengenalan komputer dan perangkatnya. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data, menulis, menggambar, menyunting gambar, menyunting foto, membuat animasi, dan mengoperasikan program. Zaman dahulu bentuk komputer cukup besar untuk mengoperasikan sebuah program. Sekarang bentuknya kecil dan kemampuan untuk mengoperasikan program juga lebih banyak. Terlihat di sini perbedaan antara komputer zaman dahulu dengan komputer saat ini. Perangkat keras komputer adalah perangkat komputer yang dapat dilihat secara fisik atau dapat diraba secara nyata. Pada umumnya terdapat 3 bagian utama dalam perangkat keras komputer, yaitu bagian perangkat input, bagian proses, dan perangkat output. Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Diingat ya, terdapat 3 bagian utama dalam perangkat keras komputer, yaitu bagian perangkat input, proses, dan perangkat output. Perangkat input komputer yang pertama adalah keyboard. Perangkat input ini tugasnya untuk memberikan input pada komputer yang selanjutnya akan diproses dan dieksekusi. Keyboard ini adalah perangkat input komputer yang memberikan perintah masukan. Jadi ketika Anda mengetikkan tombol ataupun apapun dari keyboard, maka komputer akan membaca dan menyimpan perintah yang Anda ketikkan sebagai perintah masukan, yang nanti seterusnya akan diberikan ke bagian pemrosesan untuk segera diproses. Berikut ini adalah mouse. Mouse adalah perangkat input komputer juga ya. Mouse disebut juga dengan pointer atau penunjuk yang mengarahkan kemanapun sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi, mouse berfungsi sebagai penunjuk atau pointer. Baik, tadi kita sudah membahas contoh perangkat input ya, ada keyboard dan juga mouse. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat proses. Perangkat proses di sini ada RAM, kemudian terdapat prosesor dan motherboard. Perangkat proses yang pertama adalah RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada komputer. Jadi saat Anda memberikan perintah masukan pada komputer, maka memori RAM akan menyimpan perintah tersebut untuk sementara dan kemudian akan dikirimkan ke prosesor untuk dieksekusi. Perangkat proses selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak atau inti komputer untuk mengeksekusi sebuah perintah. Contoh dari perangkat proses selanjutnya adalah motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit pada komputer yang berfungsi untuk meletakkan dan menjaga koordinasi antara komponen-komponen komputer. Perangkat input, perangkat proses sudah kita bahas. Selanjutnya adalah perangkat output. Contoh dari perangkat output di sini adalah monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar pada pengguna komputer. Sebelumnya kita sudah bahas tentang komputer pada zaman dahulu dan zaman sekarang ya. Termasuk monitor zaman dahulu masih menggunakan monitor dengan tipe tabung yang ukurannya besar dan konsumsi dayanya tinggi. Maka untuk saat ini monitor komputer sudah tersedia dengan banyak desain, mulai dari tampilan yang begitu tipis, layar dengan model LED, dan tampilan gambar yang lebih jelas. Tentunya lebih nyaman ya untuk dilihat dan lebih hemat daya. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.